Jamaah sekalian yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kaitan dengan hari ini saya ingin menampilkan sambungan saja ya. Sambungan dari yang lalu, persoalan kaitan dengan persoalan kebersihan ini. Ada yang namanya babul haid. Ini masalah ibu-ibu sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa, kita punya keluarga, mungkin punya anak, punya cucu, punya keponakan perempuan yang dia hidup mungkin selalu menanyakan ke kita. Saya kira tidak salahnya juga, walaupun bukan untuk laki-laki. Dari riwayat ini, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah namanya, kita ingat, Anna Fatimah binti Abi Hubais kanat tahadha, dia dalam keadaan haid. Karena itu faktor alam ya, semuanya orang yang normal pasti haid. Kalau tidak normal artinya ada penyakit atau apa ya mungkin saja tidak. Tapi kondisi normal dia tetap haid. Jadi kalau kita punya anak mungkin perempuan dia haid, jangan ditakuti. Jangan ditakuti, kamu haid tuh. Jangan ditakuti, justru diingatkan. Alhamdulillah, nak kamu normal. Seperti para perempuan yang lain. Bukan itu malah ditakuti, dia dan khawatir. Lalu sekarang langkah apa yang harus dilakukan? Nah itu. Karena tahadha, ketika dia haid, qala laha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa, memberikan penyampaian. Ujar beliau, inna damal haidhi damun aswad yu'raf. Sesungguhnya orang atau ibu-ibu atau para perempuan yang dalam keadaan haid itu adalah normal, biasa. Jangan khawatir, jangan takut begitu. Tapi bentuknya apa? Damul haid, damul aswad. Darahnya tidak seperti darah segar. Tidak seperti darah segar begitu. Dia berbentuk aswad, agak kehitam-hitaman. Nah, itu yu'raf, itu udah dikenal. Itu udah dikenal kata dalam bahasa Arabnya. Artinya begitu bentuknya udah dikenal. Fa iza kana zalika, bila terjadi itu pamsiki anis shalah, lepaskan dulu sembahyangmu. Artinya jangan sholat nih. Jadi kalau orang haid itu tidak perlu sholat, tidak perlu sholat. Fa iza kana al-akhar, tapi bila haid itu terhenti atau berhenti, apa dia? Fal yatawaddai wa shalli. Laksanakan seperti biasa, nanti penjelasan mandi nanti. Berwudu dan kemudian sembahyang. Nah, tentunya nanti ada persoalan wudu pada berikutnya. Nah, jadi kalau sudah tidak ada lagi darah yang berbentuk itu tadi, darah tapi warnanya hitam-hitaman, akan terjadi situ seperti itu. Biasa saja itu. An Ibnu Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim wa fi hadisil Asma binti Umais inda Abi Daud wal tajlis fi markan. Duduk sajalah. Jadi kalau ada yang dalam keadaan begitu, duduk saja. Artinya jangan pergi ke masjid, jangan kemana-mana begitu. Lalu bagaimana? Fa iza ra'at safratu fawqal ma, apabila kamu berendam, ini si perempuan maksudnya ya, dia berendam di tempat air, kemudian kamu melihat safratun, kekuning-kuningan air itu, artinya berubah air itu warnanya. Bagaimana dia? Fal yaghtasil lizuhur, mandilah kamu dan laksanakan sholat seperti biasa ya nih, sholat zuhur, sholat asar dan seterusnya. Ghaslan wahidan, mandi satu kali. Kita baca dulu ya, bahasan. Fataghsilul maghrib wal isya ghaslan wahidan. Kemudian fal yaghtasil fajri ghaslan wahidan. Wah, ini agak berat dikit nih Pak ya. Tawadda fi ma baina dzalik, yang artinya ketika kamu merasakan bahwa ini kok sudah lama betul ini haid, mungkin anak kita, cucu kita atau siapa gitu ya, ketika dia berendam di air ada tanda-tanda haid gitu, tanda haid, tapi sudah melewati batas waktu. Nanti batas waktunya ada penjelasan di bawah. Nah, kok masih ada begitu.
Lalu bagaimana kalau keadaan seperti itu? Langsunglah kamu mandi 1 kali untuk sholat zuhur dan sholat asar. Dalam sebuah riwayat mengatakan, ambil sholat zuhur itu di akhir dan sholat asar di awal. Jadi mandinya sekali, sholat zuhur langsung disambung dengan sholat, berhenti habis sudah waktu masuk ke sholat asar. Aneh. Cukup ghuslan wahidan, sekali saja mandinya, tidak 2 kali. Kemudian wataghsilul maghrib al isya, sholat maghrib mandi, kemudian sambung dengan waktu masuk sholat isya. Bukan jamak takhir, jamak takdim ini, bukan, tapi sholatnya masing-masing, cuma mandinya cukup sekali. Karena apa? Masih ada tanda cirinya nih, tapi waktu batas haid sudah selesai. Nah, waktu haid sudah selesai, kemudian ketika berendam di air masih ada kekuning-kuningan air tadi, terjadi perubahan. Sementara ini udah panjang waktunya nih, udah berpuluh-puluh hari mungkin. Mandilah ketika sholat zuhur di akhir waktu, mandi di akhir waktu, kemudian sholat zuhur. Nah setelah itu tidak usah mandi lagi, lanjut ke sholat isya di awal waktunya, sholat asar di awal waktunya, terus seperti itu. Sementara sholat isya dan sholat maghrib dan sholat isya silahkan. Begitu juga ghuslan wahidan, mandi 1 kali. Wa taghsilul fajar, untuk sholat subuh mandi lagi. Nah, sholat subuh mandi lagi, lil fajar untuk sholat subuh seperti yang kita lakukan, ghuslan wahidan 1 kali saja. Wa tawaddau fiha bainahuma, dan setelah mandi tetap laksanakan wudhu. Tetap berwudhu, jadi habis mandi tadi kemudian tetap berwudhu, habis wudhu cepat-cepat laksanakan sholat. Artinya lepaskah sholat itu orang yang haid lama berlama-lama? Enggak, tetap wajib. Nah sampai ada hadis yang menyebutkan begini, kalau toh masih juga terjadi, nanti kita sambung Pak ya. Kuntu istihadatu haidatan katsiratan syadidatan fa'atat Nabi sallallahu alaihi wasallam istaftiyahu faqala innaha hiya ruknah. Kalau terjadi seperti itu, melewati batas waktu, maka itu adalah merupakan penyakit. Nah gitu, merupakan penyakit, bukan darah haid lagi begitu. Tapi artinya ada penyebutannya. Fatah di sittatu ayyam, haid itu 6 hari, au sab'a ayyamin, atau 7 hari. Nah itu waktunya. Tapi kalau terus saja sampai berendam di air, terubah itu air, padahal sudah lewat 7 hari nih, lewat 6 hari sudah dia haidnya. Ini mungkin perlu ke dokter yang kayak begini ya, mungkin ada apa di dalam rahim ya. Ada apa di dalam rahim? Ujar Rasulullah, sita ayyam, 6 hari atau 7 hari, summa tasili. Kemudian setelah itu mandi. Lewat 6 hari atau 7 hari ke mandi. Fa iza staiqa'at fa shalla arba'atan wa isrina salah. Kalau itu terus-terusan, nggak berhenti, bagaimana ini? Nah, hitunglah, kata dalam riwayat ini, istaqafa shalla arba'atan wa isrina. Salatmu itu lakukan 24 hari. 24 hari, au salasata wa isrin, atau 23 hari. 23 hari, bagaimana dia? Wasaumi usalli. Nah, setelah 6 hari tadi terjadi, atau 7 hari paling lambat masih juga terjadi, maka mandi tetap. Karena itu bukan darah haid lagi, darah penyakit, katanya begitu. Darah penyakit itu minas syaitan, fataghsil haid asma. Summa tasil, mandi. Dan setelah itu wasomi, dan jangan tinggalkan puasa. Wasalla. Fa idza dzalika yulza ila zakah fa aqbala kullu syahrin. Begitulah terjadi setiap bulan. Setiap bulan, kama tahidun nisa, sebagaimana normalnya para ibu-ibu, para wanita itu haid. Nah begitu, nah, normal itu begitu. Kalau melebihi ini sudah lain ceritanya nih, lain. Kemudian kama tahidun nisa, fa inna quwwati, saya punya anak 2 perempuan, ada 1 gandengan,
dengan istri ya. Itu tidak pernah kayaknya yang terjadi seperti ini, tapi tidak salahnya kita tahu ya. Tidak salahnya kita tahu mungkin terjadi keponakan kita haid ya, paling 3 hari, 4 hari sudah. Tapi paling lama 6 atau 7 hari. Itu paling lama. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Mau baina sholati sampai sholat biasa seperti biasa karena sudah melebihi waktu yang sebenarnya. An Aisyah radhiyallahu anna ummi Hubaibah binti Jaisin saqatat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adam. Suatu ketika Siti Aisyah didatangi oleh Ummu Hubaib namanya. Datang dia melaporkan, ngadu ceritanya, mengadu ila Rasulullah SAW ada persoalan darah ini, persoalan darah haid tadi. Amsiki qadra ma kana tahbisuka haiduka, cepatlah berdiam kamu. Nah, berdiam kamu ketika kamu mendapatkan itu, jangan melaksanakan sholat. Dan yang kasihan itu Pak, kadang-kadang ibu-ibu itu puasa. Puasa dari pagi sahur seperti biasa, ketika sudah jam 5 batal karena haid. Kan tidak boleh diterusin, nggak boleh haid itu tidak boleh diterusin, membatalkan diri dia. 1 hari yang dia tinggalkan ini, dari sisi pahala insya Allah, Allah Maha tahu pasti dapat ya, ada, karena sudah menahan diri dari subuh sampai dengan jam 4 atau sampai jam 5 sore dia dalam keadaan berpuasa nahan diri. Tiba-tiba haid, batalkan. Apakah ini harus dibayar? Bayar. Nahnu nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah, kata Siti Aisyah. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk membayar puasa dan tidak membayar utang sholat. Nah, dari dasar ini Bapak dan Ibu ada yang menafsirkan bahwa sholat itu boleh dibayar dengan qadha. Dengan qadha kan ada pendapat udah ada sholat itu pokoknya kalau tidak bisa sholat lewat waktu, tidak ada lagi sholat kemudian. Karena dia tahu ini waktu sholat mulai maghrib itu sampai dengan sekian. Nah, pada posisi melihat hadis ini berarti pernah terjadi dan ada terjadi perintah Rasul persoalan qadha dalam sholat. Itu ditafsirkan dalam kitab fikih besar. Ada di dalam I'anah, ada di dalam Tuhfah, ada di dalam Nihayah, kitab-kitab besar untuk menjelaskan ini. Kalau terjadi kita belum sholat dan wajib bayar qadhaan, bayar hutang itu. Tapi ada lain mengatakan sholat itu kan kalau tidak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring dengan isyarat, tidak ada lepas. Nah, ini terjadi perbedaan. Nah, saya tidak ingin terbawa kepada perbedaan pendapat ini karena ikhtilafu ummati rahmatun, kata di dalam hadis, perbedaan pandangan para umatku itu adalah satu rahmat. Monggo silakan. Dulu kemarin kita udah sampaikan kali yang orang tayamum. Begitu dia bertayamum sama-sama sholat zuhur, begitu habis sholat zuhur, habis sholat begitu pergi berjalan melanjutkan perjalanan, begitu di perjalanan bertemu air banyak dan waktu sholat itu masih ada. Nah, sudah kita sampaikan. Nah, waktu sholat itu masih ada. Lalu bagaimana? Satu orang dia langsung berwudu dan ngajak kawan yang lain tadi untuk sholat, tapi yang satu nggak mau. Saya nggak mau. Saya sudah sholat tadi zuhur, kan kamu juga udah sholat. Enggak lah, karena ada air. Dulu kita pakai tayamum, sekarang kita pakai air. Nah, enggak mau. Jadi satu tetap bertahan tidak sholat, satu bertahan lanjutkan sholat dan dia berwudu. Pada saat itu kan ya istilahnya serba saling, sajalah yang betul, saya untuk datang kepada Rasul, ada tempat rujukan kan. Begitu ya Rasulullah, kamu yang tidak berwudu lagi dan tidak sholat lagi, itulah sunnah Rasul. Artinya cukup sekali saja sholatnya, sah sudah dengan tayamum, dengan sholat satu waktu itu karena ketemu air. Tapi ketika yang satu ini gimana, kira-kira bahasa kitanya yang satu gimana? Ujar Rasulullah, kamu juga betul, kamu dapat 2 nilai pahala yang kamu dapatkan. Nah kan, cantik Rasulullah tidak, nggak perlu sholat kamu sama sekali. Nah, jadi tidak ada itu dalam Islam itu
orang bilang kaku ya. Ada jalannya. Ayo kalikullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang kamu dulu sholat dengan pakai tayamum udah benar, itu sunnah Rasul. Kamu sholat tekan dengan diulang lagi, itu juga benar. Kamu dapat nilai 2, ini dapat nilai 1. Hadis yang kemarin sudah kita baca. Nah jamaah sekalian yang kami hormati, yang berwatawadda'i likulli sholatin, tapi tetap laksanakan sholat itu dengan berwudu. Kalau yang tadi ya, kunna la na'udul kadra was-safra ba'da zuhur syai'an. Lanjut, anna yahudiyan kanat idza hadatil mar'atu. Yahudi rupanya ya, saya juga baru terbaca ini ya. Baru terbaca, teringat kembali kan, idza in anna yahuda kanat idza hadatil mar'atu fihim lam yu'aqiluha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya Rasulullah, di zaman dahulu kemudian orang-orang Yahudi itu apabila istrinya haid, idza hadatil mar'ah, apabila istrinya atau wanitanya atau pasangannya haid, lam yu'akil, dia tidak mau makan, si lakinya ini lam yu'akil, dia tidak mau makan. Maka Nabi SAW, laksanakan, kerjakan apa yang kamu mau, illa syai'in kulla syai'in illa nikah. Boleh kamu makan makanan yang dibuat oleh istri-istrimu masing-masing itu illa nikah, kecuali nikah atau bersenggama. Jadi ada apa? Makanya saya tanya, di mana diambil dasar gitu ya? Tawan dulu, kalau istrinya haid, dia tidak mau Pak makan makanan istri, masakan istrinya. Tidak mau dimakan keluar warung. Iya, saya belum, sudah di atas tahun 85-an kita kantor dengan dia. Tidak boleh katanya kita tuh kalau dalam istri keadaan haid dia masak-masak, tidak boleh kita makan. Ternyata itu asal dulu pendapat Yahudi seperti itu. Ini hadisnya, anna yahudiyan kanat idza hadatil mar'atu fihim la yu'akkiluha. Qala Nabi SAW, isna'u, Nabi jangan begitu. Kira-kira bahasa kitanya begitu. Kerjakan apa yang bisa dia kerjakan seperti biasa, illa nikah, kecuali bersenggama atau hubungan suami istri. Jadi kalau hubungan suami istri tidak dibolehkan memang ya. Karena di sana ada disebutkan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil mahid. Nah, itu pertanyaan dalam Al-Qur'an itu. Allah menanya, ada yang menanyakan ya persoalan haid ini gimana begitu. Itu penyakit begitu, tidak apa-apa, tidak menghalangi yang lain. Kita sambung yang lain ya, ayat. Wali Muslim. Karena Rasulullah SAW ya'muruni fa anzalahu fayubashiruni wa ana haidun. Nah, ini terjadi. Dulu rupanya tidak ada aib-aib, tidak apa-apa, sampaikan juga ya yang begini-begini. Siti Aisyah istri Rasulullah kan riwayatnya termuda tuh di antara istri yang lain. Jadi Siti Aisyah ini berkata, qala Aisyah radhiyallahu qalat, Siti Aisyah itu berkata, ujar Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, dia menyuruh apa saja yang dia mau perintahkan kepadaku. Itu terjadi kepada Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah Siti Aisyah menjelaskan, ya murid fa'anzara fayubasyirani ana haidun. Sementara pada waktu itu dia juga mendatangi saya. Nah, ini fabasyiruni ini ditafsirkan dari beberapa ulama besar, itu mengatakan bukan melakukan hubungan badan, hubungan senggama, tapi hanya datang, berkunjung, berdekatan, bermesraan, nggak apa-apa, boleh. Ada hadisnya yang sambungannya. Bermesraan ya, kalau bahasa kitanya bercumbu atau apa. Ya kalau kita yang tua-tua ini nggak terpikir lagi kali ya. Kalau yang baru pengantin baru, baru pengantin baru aja. Kalau mengantinkan anak bagus sih bagus. Cuma janganlah terlalu dekat dengan bulan Ramadan.
Kadang 2 hari sebelum puasa menikahkan anak, kasihan dia ya. Ya kalau dia sadar tahu dihukum nggak boleh itu. Kalau itu burat itu ininya, kalau sampai melakukan itu di bulan Ramadan, puasa dia syahraini mutatabi'ain, dia harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Ketika sudah 25 hari atau sudah hampir 50 hari dia puasa, batal. Ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal yang 2 bulan itu, karena syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, berarti nggak boleh putus. Jadi hati ya di bulan Rajab, bulan Saban, nggak apa-apalah. Tapi kalau anaknya Saban aja ya nggak mau juga. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, laki-laki kan boleh saja tuh sampai dengan ujar Al-Quran, wanita tuh pakaianmu, laki-laki itu juga pakaiannya perempuan, jadi sama, boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau untuk siang di bulan Ramadan, ini risikonya terlalu berat. Tapi kalau tidak bulan Ramadan, monggo silakan. Atau di bulan Ramadan di malam hari, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi dipertimbangkan juga mungkin, jangan ngukur ke diri kita. Ke diri kita orang tua nggak apa-apa tuh, masa nggak bisa, iya orang tua Pak. Sampai anak muda lain mungkin persoalannya, ya kita lanjut dulu. Karena Rasulullah SAW ya'muruni fa'azara fabashiruni wa ana haid, saya dalam keadaan haid waktu itu, ujar Siti Aisyah. Tapi Rasulullah pun tetap datang, tapi tidak, mohon maaf, tidak bersenggama atau tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Tadi hanya datang bermesra-mesra, tidak apa-apa, dibolehkan gitu. An ibni Abbas, an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu min Rasulullah SAW fil ladzi ya'ti imra'atu wa hiya haidun. Rasulullah pun pernah datang, kata Siti Aisyah kepada saya, untuk datang dia sementara saya dalam keadaan haid. Jangan dibilang perempuan haid itu najis, tidak boleh dimakan makanannya yang dia masak. Ini nggak benar. Ini ada dalilnya seperti itu. Jadi biasa saja. Illa ada hadis yang lain menyebutkan al-libasu idza hadat lam tasil wa lam tasum. Itu nanti ya. Ya Allah hajja. Lanjut dulu. Selain dari itu ilal izarah, tahtal izarah, ada hadis lain menyebutkan di bawah kain. Di bawah kain ya yang itu Pak, maaf ya. Yang itu artinya hubungan itu yang tidak boleh. Sementara yang lain tidak apa-apa. Idza hadatil lam tusalli wa lam tasum. Tapi sementara dia dalam keadaan haid, si perempuan ini, ibu-ibu itu tidak boleh puasa dan tidak boleh dia bersolat, melakukan sholat tidak perlu diqadha, sementara puasa tetap diqadha atau dibayar, seperti yang mungkin biasa dilakukan oleh para ibu-ibu itu. Lamma ji'ta syirful haid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alul hajj. Silahkan kalau Anda pergi haji. Nah ini sering Pak, saya maaf ya, 3 kali pergi haji sebagai ketua kloter, 1 kali petugas daerah, TPHD namanya, 1 dari perusahaan pada waktu di Kalimantan. Saya pergi haji, banyak masalah tentang ibu-ibu ini. Apa dia? Ujar Rasulullah, if'ali ma yaf'alul hajj. Laksanakanlah ibadah haji, laksanakanlah pelaksanaan ibadah haji itu ketika dia dalam keadaan haid. Boleh ke Arafah, ke Mina, ke Multaza, kemana-mana begitu boleh. Kemudian ya, mayab alul hajj illa alla yaqafi bi baitil atiq. Yang tidak boleh itu tawaf di baitil atiq, di Baitullah. Tawaf itu tidak hatta yakuri, sehingga benar-benar dia dalam keadaan suci. Ini kasihan kadang ya Pak ya, tapi ya Allah pasti mempunyai nilai tambah bagi ibu-ibu. Kalau kita tawaf biasa-biasa saja laki-laki,
Tapi kadang ada yang hanya dari jauh begitu nunggu. Orang lagi pada tawaf di sana, dia nunggu aja di luar masjid. Ya. Kadang ada yang di pintu tunah, duduk dia nunggu. Itu dia khawatir, mungkin lagi derasnya haidahnya tadi. Silakan laksanakan yang lain dari pelaksanaan semua haji. Di Mina, di Arafah, melaksanakan pelontaran, boleh, tidak ada halangan. Yang tidak boleh, Allah yaqufa, hanya posisi tawaf saja. Karena tawaf ini sama dengan sholat, dan tawaf ini pun ditekankan tidak batal wudu. Tidak dalam keadaan batal wudu atau tidak dalam keadaan dia tidak berwudu, berhadas dia, tidak boleh tawaf dalam keadaan seperti itu, kecuali dalam kondisi terpaksa betul, itu pun harus dibersihkan. Harus dibersihkan artinya apa, silakan ketika dia haid, mungkin sementara orang sudah mau pulang nih, jamaah sudah mau pulang melaksanakan tawaf wada, tawaf terakhir, dia masih haid. Itu yang sering datang ke tim pembimbing haji, Pak, gimana saya ini masih dalam kondisi seperti ini, gimana? Udah berapa hari? Kita tanya, udah 4 hari Pak, 5 hari ini. Kan biasanya orang pergi haji itu, makanya ada yang membolehkan orang pergi umroh atau orang pergi haji itu dengan memakan pil penahan haid. Karena tadi khawatirkan kita seumur hidup baru sekali pergi haji, sementara yang penting-penting kita tertinggal. Nanti ulama Indonesia membolehkan memakan obat penunda haid. Penunda. Tapi begitu nanti sudah pulang, sudah selesai hajinya, cepat makan obat untuk melepaskan mungkin terjadi pembekuan di dalam rahim atau bagaimana. Makanlah obat untuk dia benar-benar keluar darah yang tertahan tadi. Tapi ada Pak, ada yang dia itu makan obat penunda haid, tapi tetap jebol di sana. Ini yang gawat, kasihan ibu-ibu itu. Laki-laki tinggal kita mau tawaf tiap hari, malam, pagi, sore, dan masalah. Makanya saya ingatkan, kalau ada yang mau pergi umroh atau bapak pergi umroh, jangan hanya sekali umrohnya. Sekali artinya kan dari sini nih, dari sini sampai ke sana. Begitu sampai ke sana kita tawaf. Setelah kita pakai ihram, kita tawaf kan. Habis tawaf, kita kemudian sa'i. Habis sa'i cukur, selesai sudah umroh kita. Lalu masih ada waktu besok misalnya, atau 3 hari atau 5 hari atau 10 hari lagi baru pulang ke Indonesia. Ada kesempatan tawaf. Pergi keluar daerah, ke Tanim, ke Ja'ranah, ke Hudaybiyah, boleh, ada 3 tempat itu kan, Tanim, Ja'ranah, dan Hudaybiyah. Hudaybiyah itu agak sedikit jorok juga tempatnya. Jorok karena itu tempat pemerasan susu unta, jarang orang tahu ke sana. Yang sering dan banyak didatangi ke Tanim. Orang sana bilang bukan Tanim, Tanaim. Ja'ranah agak jauh dikit. Kalau Tanim hanya sekitar 2 jam nyampe. Kalau Ja'ranah agak jauh dikit, pergi keluar daerah. Pergi ke sana, masuk, tawaf, sa'i, cukur, dapat 2 kali umroh. Bahkan ada hadis yang menyebutkan 7 kali umroh sama dengan melaksanakan haji. Luar biasa, tapi 7 kali cukup capek ya Pak ya. Tapi enggaklah, kita enggak terlalu ngebut kan, pergi ke Ja'ranah, pergi ke Tanim. Setelah itu turun di Babul Umrah, tawaf, sa'i. Ragu-ragu Pak, saya gitu gimana? Udah, kan sekarang banyak pembimbing haji. Segan dengan pembimbing haji, bawa saya siap insya Allah. Tapi sampean yang bayar. Saya pernah gurau gitu Pak, waktu di perusahaan ya, saya cerita haji. Saya katakan dengan bupatinya orang ini Pak, di Kutai Barat namanya Rama Alexander Asia namanya, orang Dayak. Dia jadi bupati, saya diminta untuk isi acara di situ, saya ceritakan masalah haji. Nah setelah itu saya katakan, kalau ada yang ingin ini rasa ragu-ragu, saya siap menemani. Ada
selesai haji, lupa saya nggak tahu kalau dia begini. Gimana Pak kalau misalnya Bapak pergi haji saja mungkin dengan yang lain, tapi nanti saya yang bayarkan kan? Nah, bener Pak, saya bilang iya katanya. Saya dihajikan oleh perusahaan yang besar sekali dari Kutai Barat namanya, Rama Alexander Asia. Saya nggak tahu sekarang ini perkembangan apa, tetap beliau dalam keadaan non Muslim atau sudah masuk Islam, saya nggak terikuti lagi. Nah, kita lanjut dulu ya, kita lanjut. Kalau Nabi SAW ibtasili mayab alul haji ghaira Allah yatufi bibal, tapi selain tawaf. Jadi kalau ibu-ibu haid jangan tawaf. Lalu bagaimana kalau kondisinya kita terpaksa harus tawaf? Nah, betul-betul dibersihi dan kemudian pergilah tawaf sekedar melepaskan kewajiban karena ini tidak bisa lepas. Kita meninggalkan Mekah harus tawaf wada namanya, tawaf perpisahan, harus tawaf wada. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, An Mu'adz bin Jabal, ini sahabat Rasulullah juga, annahu sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Ini dalil tadi juga nih Pak, yang artinya la ma yahilu, tidak boleh, tidak dihalalkan bagi seorang laki-laki minin ra'ati, mendatangi istrinya, wahya haidun, sementara si istri dari laki-laki tadi dalam keadaan haid, tidak boleh begitu. Qala ma fawqa izari, yang tidak dibolehkan itu adalah apa yang berada di bawah kain sarung. Artinya pahamlah itu bahasanya, mungkin dia bayar dimaksud. Itu ya saja yang tidak boleh. Bahasanya tidak langsung jebrek gitu, enggak. Ma fauqa izari, apa yang berada di bawah sarung. Itu di bawah kainnya itu enggak dibolehkan. Selain itu no problem. Tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah begitu. Ini riwayat dari Mu'adz bin Jabal, ma fauqa izari rawahu Abu Daud wan Nasa'i, dibolehkan. Nah, jadi jangan sampai istri yang haid, aku tidak mau makan, kamu kan dalam keadaan haid. Ini terjadi Pak, kawan saya dia, nggak tahu dia, nggak dari umum dia ya, tidak pernah baca kali. An Ummi Salamah qalat kanatin nifas taq'adu ala ahdin Nabi ba'da nifasi arba'ina yauman, yang artinya hadis riwayat dari Ummu Salamah, qalat, dia pernah berkata, kanat an-nifas, persoalan nifas setelah melahirkan, yang bukan wiladah ya, wiladah. Jadi kalau bapak dan ibu punya istri atau keponakan atau hamil, kemudian dia melahirkan, setelah agak sedikit bersih, wajib dia mandi, namanya mandi wiladah. Jadi yang beriringan dengan bayi itu darah yang keluar namanya darah wiladah, bukan nifas. Ini wajib mandi dulu. Setelah mandi mungkin dia akan menyegarkan istri kita, mungkin karena dimandikan tadi, monggo silakan. Nah, setelah itu bagaimana? Anan nifas, sementara nifas itu setelah melahirkan arba'ina yauman, paling panjang 40 hari. Nah, gitu. Jadi bukan setelah wiladah mandi boleh sholat, ya tidak boleh, belum. Nah, itu mandi wiladah biasa. Kemudian rawahul khamsah illa Nasa'i wal lafdzu li Abi Dawud fil lafzi wa lam ya'murahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'is salat minan nifas. Rasulullah tidak menyuruh, tidak memerintahkan kepada wanita itu yang dalam keadaan nifas untuk dia melaksanakan sholat. Nah, jadi sholat tidak perlu. Bagi ibu-ibu yang nifas 40 hari itu tidak perlu dia melaksanakan sholat begitu. Nu'maru biqada'is sholat, biqada'is shaum, ya bukan biqada'is sholat. Nu'maru biqada'is sholat, kata Siti Aisyah, nu'maru biqada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengqada' puasa dan tidak mengqada' sholat seperti yang biasa. 40 hari itu paling panjang. Kalau melebihi dari itu, nah ini sudah bukan lagi darah nifas, darah penyakit dari dalam
dari dalam atau dari rahimnya yang mungkin tidak tuntas. Tapi sekarang kadang-kadang ya ibu-ibu itu 15 hari, 20 hari sudah kering begitu. Sudah kering, sudah tidak lagi ada darah nifas. Nah, boleh mandi di saat itu. Tapi paling lama sampai dengan 40 hari kita dalam keadaan posisi seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, kaitan dengan persoalan toharah, mulai dari bermacam-macam yang sudah kita dengar, kita ikuti kemarin dan kita bacakan. Kiranya untuk toharah ini selesai, ke depan kita sudah memasuki babul mawaqitu, kitabus shalah, persoalan sembahyang sudah. Jadi dianggap sudah bersih. Kita semuanya mulai dari air, mulai dari toharah, mulai nifas, mulai haid yang membatalkan wudhu, udah insya Allah kita sudah sentuh sedikit-sedikit ya. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian kita pada hari ini sebagai pengajian rutin kita di masjid ini, dan semoga Allah selalu tetap memberikan kesehatan kepada kita semua dan kita akan selalu mendapat ridha Allah, berakhir kehidupan kita kelak dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup jamaah sekalian dengan kita berdoa bersama, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.